Raden Ayu Retno Jumilah, sosok perempuan yang cerdas dan terengginas. Sebagai putri seorang bupati, bukan hanya terengginas dalam olah kanuragan, tetapi juga sebagai sosok perempuan pemimpin yang disegani. Putri Bupati Pangeran Timur ini memang kemudian juga mengemban tugas sebagai Bupati Madiun, menggantikan ayahnya, yaitu Pangeran Timur. Sejarah mencatat bahwa Retno Jumilah harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, yaitu Kesultanan Mataram. Akibat jatuhnya Demak dan kemudian kekuasaan pindah ke Mataram, maka ada kebijakan dari Mataram yang menjadikan wilayah Demak berada dalam kekuasaannya. Raden Ayu Retno Jumilah adalah anak dari Bupati pertama Madiun, yaitu Pangeran Timur atau Raden Mas Kumambang atau Panembahan Ronggo Jumeno. Pangeran Timur ini adalah putra dari raja ketiga kerajaan Demak, yaitu Sultan Trenggono. Pangeran Timur juga merupakan saudara kandung dari Ratu Kalinyamat, Sunan Prawoto, dan juga istrinya Joko Tingkir. Hubungan antara Pangeran Timur dengan Joko Tingkir, Sultan Pajang, adalah saudara ipar. Pangeran Timur merupakan cucu dari Raden Patah, pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Demak Bintoro. Dengan begitu, Kabupaten Madiun ini berkaitan erat dengan Kerajaan Demak dan Pajang. Pemirsa, setelah Anda menonton video ini, saya sarankan untuk serta menonton video saya yang berkaitan dengan Kerajaan Demak. Raden Patah, Kiai Setan Kober Kegagahan Lelaki Jawa, Raja-Raja Kerajaan Demak, Topo Wudo Ratu Kalinyamat, dan Kerajaan Pajang beserta rajanya. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel saya ini semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun, maupun versi, saya sebagai manusia biasa sebelumnya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Madiun memang menjadi sasaran utama untuk dikuasai Mataram. Hal ini terjadi karena memang posisi Kabupaten Madiun sangat strategis. Madiun dan bupatinya memang menjadi pemimpin para bupati-bupati wilayah Brangwetan. Ada 15 kabupaten yang pada waktu itu di bawah kendali Kabupaten Madiun. Saat Mataram di bawah Sutowijoyo berusaha mendudukkan Purabaya di tahun 1586, kepemimpinan Kabupaten Purabaya telah diserahkan dari tangan Pangeran Timur yang juga Panembahan Rama kepada putrinya, yaitu Raden Ayu Retno Jumilah. Putri Purabaya yang ternyata cukup tangkas ini bukan saja mendapat limpahan kepemimpinan sebagai Putri Purabaya kedua di tahun 1586, tetapi juga bertindak sebagai panglima perang dari Kabupaten Purabaya, didukung oleh beberapa bupati di kawasan Mancanegoro
sekurang-kurangnya 15 kabupaten di kawasan timur. Panglima perang ini ternyata sanggup mematahkan kekuasaan pasukan lawan yang tak lain adalah pasukan Mataram. Sementara itu, perang antara Pajang dengan Mataram yang berakhir dengan runtuhnya Pajang sekitar tahun 1586 menyebabkan putusnya hubungan formalitas antara Kabupaten Purabaya dengan Pajang. Tetapi bukan berarti Kabupaten Purabaya tunduk terhadap pemerintahan Mataram. Pangeran Timur yang kemudian hari juga dikenal sebagai Panembahan Rama menyatakan Purabaya sebagai kabupaten yang berdiri bebas dan tidak ada ikatan hierarkis dengan Mataram yang sudah mengalahkan Pajang. Pendirian yang keras dari Panembahan Rama ini ternyata mendapat dukungan dari beberapa bupati Monconegoro Timur. Akibatnya sudah cukup diperhitungkan oleh Panembahan Rama dan timbullah kemudian bentrokan yang tidak dapat dihindari lagi antara Mataram dengan Purabaya. Pihak Mataram kemudian berusaha untuk mendudukkan Purabaya dan mengirimkan pasukannya untuk menggempur Purabaya yang dilakukan pertama kali pada tahun 1586. Setahun berikutnya di tahun 1587, pasukan Mataram juga dikirimkan untuk menggempur Purabaya. Tetapi 2 kali serangan pasukan Mataram ke Purabaya ini mengalami kegagalan dan dapat dipatahkan di bagian sebelah barat Kali Madiun. Kekalahan itu menjadikan Mataram lebih cermat dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan berikutnya. Mataram yang telah 2 kali gagal dalam serangannya ke Purabaya dengan cermat memperhitungkan kembali rencana serangan yang ketiga. Serangan Mataram ketiga kalinya ke Purabaya dilakukan pada tahun 1590. Taktik yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh pasukan Mataram dengan serangan mendadak serta berhasil menyusup masuk pusat kota dan istana Wonorejo yang saat itu hanya dipertahankan oleh Manggalaning Perang Raden Ayu Retno Jumilah. Dikisahkan pada tahun 1590 di bulan Muharram, Panembahan Senopati, Raja Mataram, dan sekitar 8.000 prajuritnya berangkat menuju ke Madiun. Sementara itu, di Madiun sudah berkumpul pasukan gabungan dari Jawa Timur sebanyak 70.000 orang. Dikabarkan pasukan Mataram mengambil posisi di Kalidadung, sebelah barat Madiun. Sementara pasukan Brangwetan mengambil posisi di sebelah timur sungai. Melihat bahwa kekuatan pasukannya lebih kecil dibandingkan lawannya, maka Senopati Danang Sutawijoyo menjalankan taktik. Ia mengirimkan selirnya, yaitu Nyai Adisara, yang diantar oleh 40 orang pengiringnya, diutus menghadap Panembahan Mas atau Panembahan Madiun. Tanpa mendapat kesulitan, tandu yang berisi wanita mempesonakan itu dapat menghadap ke Panembahan Mas. Panembahan Mas tidak menyangka dan terpesona oleh kecantikan Nyai Adisara. Tergoda oleh kecantikan Nyai Adisara, Panembahan Emas percaya tawaran tertulis Senopati bahwa ia akan tunduk. Nyai Adisara pun kemudian kembali ke kemah Senopati di sebelah barat sungai. Keesokan harinya, dikabarkan bahwa sebagian pasukan Jawa Timur pulang kembali ke wilayahnya masing-masing. Sementara yang tinggal kurang waspada. Senopati lalu melakukan serangan di waktu fajar dari 3 jurusan. Senopati dikisahkan memakai baju Kiai Gundil di atas kuda Puspa Kencana,
turut serta dalam serbuan tersebut. Rupanya pasukan Jawa Timur tidak siap sehingga tidak mampu menjalankan siasat untuk menghadapi serangan tersebut. Merasa tidak mampu menahan serbuan Senopati, Pangeran Mas dan anaknya yaitu Mas Lontang lari ke timur dan meninggalkan Retno Jumilah. Pertempuran 1 lawan 1 tak dapat dihindarkan lagi antara Manggalaning Perang Purabaya Raden Ayu Retno Jumilah dengan pimpinan pasukan Mataram yang tak lain adalah Danang Sutawijoyo. Manggalaning Perang Purabaya cukup gigih bertempur. Sebagai senjata andalan panglima perang ini berupa sebilah keris bernama Kiai Kologumarang. Pusaka ini merupakan pusaka andalan Kabupaten Madiun. Pertarungan antara dua pemimpin pasukan ini berjalan cukup seru dan berlangsung di sebuah sendang tidak jauh dari istana Kabupaten Wonorejo. Besarnya pasukan kerajaan Mataram memang sangat merepotkan pasukan Kabupaten Madiun yang jumlahnya terbatas. Dalam perang tanding itu, pusaka andalan Kiai Kologumarang berpindah tangan. Bersamaan dengan itu pula, Retno Jumilah berpikir bijaksana. Jika diteruskan, maka peperangan itu hanya akan melahirkan kematian dan menyisakan kebencian serta dendam yang tak pernah berhenti. Pikiran bijak itulah yang kemudian akhirnya diwujudkan dalam kompromi kedua belah pihak, bahwa dalam perjalanannya waktu selanjutnya, Raden Ayu Retno Jumilah, sang panglima perang sekaligus Bupati Madiun ke Mataram, wanita cerdas dan terengginas tersebut akhirnya dipersunting sebagai permaisuri Mataram. Perkawinan dengan Danang Sutawijoyo, pemimpin Mataram, lebih dari sebuah hubungan pribadi, tetapi juga menempatkan Madiun secara terhormat dalam sejarah kerajaan Jawa. Sebagai perempuan, Raden Ayu Retno Jumilah amatlah hebat. Retno Jumilah bukan sekedar anak bupati, tetapi juga tokoh pemimpin yang mampu memimpin sebuah pasukan perang. Dia juga yang berhasil menghentikan konflik yang sempat terjadi antara Mataram dan Madiun. Menandai berakhirnya peperangan pada 16 November 1590, digantilah Purabaya menjadi Madiun. Pergantian nama Purabaya menjadi Madiun terjadi pada hari Jumat Legi, tanggal 21 Suro, tahun Dal 1510 Jowo.